Halo, berjumpa kembali dengan saya Kusnadi, seorang praktisi hukum dari kantor hukum Kus & Co dalam program kuliah Hukum 7 Menit atau Kultum. Pada episode kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk mempelajari terkait dengan kontekstualitas hukum dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita misalkan sebagai seorang atau bagian daripada masyarakat awam yang tidak memahami tentang hukum itu sendiri, namun setidak-tidaknya dengan mengikuti program Kultum ini, kita mendapatkan secercah pengetahuan terkait dengan hukum itu sendiri yang dapat kita analisis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat, tentunya sebelum kita mempelajari hukum dalam program Kultum ini lebih lanjut, saya mempersilahkan kepada sahabat sekalian untuk mensubscribe, like, dan bahkan memberikan komentar di bawah channel YouTube ini agar sahabat sekalian dapat mengikuti program Kultum mengenai materi-materi hukum selanjutnya. Nah, sahabat, pernahkah Anda sekalian mendatangi suatu toko ataupun mungkin jalan-jalan ke swalayan dan kita melihat bahwa ada satu barang yang sangat kita suka dan bahkan kita menginginkan untuk membelinya. Contoh misalkan sebuah baju ataupun jaket ataupun celana. Nah, setelah kita membeli produk barang yang kita suka itu, biasanya kita sebagai konsumen selalu mendapatkan resi ataupun nota pembelian. Sahabat, kalau seandainya kita misalkan merasa jeli ya ataupun cermat ketika membaca nota pembelian tersebut, terkadang dalam nota tersebut itu tercantum satu kata atau satu kalimat yang menyatakan bahwa barang yang telah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kalimat ini terkadang kan kita kalau kita renungkan, ini sebenarnya apa maksud dan tujuan daripada pencantuman kalimat seperti itu. Jadi seakan-akan misal itu menjadi satu tameng bagi kita misalkan ya sebagai pembeli konsumen terhadap produk tersebut. Pada saat kita menemukan satu kecacatan misalkan terhadap produk tersebut, misalkan dalam jaket, di dalam pakaian yang kita beli itu misalkan setelah sampai rumah kita periksa secara detail, ternyata ada jahitan-jahitan yang tidak rapi atau bahkan sobek. Karena mungkin pada saat kita membeli barang tersebut di swalayan, karena saking banyaknya barang yang kita lihat dan kita tidak dapat sedetail itu memperhatikan barang yang kita beli itu, maka kita secara manusiawi sangat kecewa tentunya ya terhadap produk yang kita beli tersebut. Apakah pernah terbersit di dalam benak sahabat sekalian untuk misalkan mengembalikan barang tersebut kepada tokonya dan mengganti dengan yang baru? Tapi terkadang ketika kita membaca resi ataupun nota pembelian, karena ada kalimat yang menyatakan barang yang telah dibeli tidak bisa ditukar kembali, ini yang mengakibatkan kita pun menjadi tidak bisa berbuat banyak tentunya. Bahkan kita pun yang akhirnya adalah istilahnya itu berpikir kecewa tentunya dan bahkan sedih dan bahkan mungkin lebih jauhnya mengutuk diri kita sendiri karena kita tidak hati-hati. Nah, kalau kita lihat misalkan sahabat ya terkait dengan pencantuman klausul ataupun kalimat yang barang yang telah dibeli tidak bisa ditukar kembali, ini sebenarnya bagaimana dari persepsi hukum itu sendiri? Apakah hal ini dibenarkan ataukah hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum? Nah, sahabat, kalau kita lihat dari perspektif hukum perdata khususnya tentang hukum perlindungan konsumen, kalimat yang berbunyi barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali itu sejatinya disebut dengan klausul baku ya. Klausul baku yang memang kita sering temukan di dalam nota pembelian
ya, termasuk barang apapun ataupun jasa apapun. Nah, sebelum kita menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, apakah dibenarkan ataukah tidak dibenarkan pelaku usaha membentengi dirinya dari produk-produk yang cacat dengan klausul baku tersebut, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan klausul baku itu sendiri. Nah, kalau kita mengacu ya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di sana dijelaskan bahwa di dalam pasal 1 ya, yang disebut dengan klausul baku itu merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Yang mesti digarisbawahi oleh sahabat sekalian adalah aturan ataupun ketentuan ataupun syarat-syarat ini merupakan dibuat secara sepihak, ya, dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Itu yang dinyatakan atau itu yang disebut dengan klausul baku. Nah, terkait dengan peristiwa tadi ya, bahwa kita sebagai konsumen kemudian membeli produk yang setelah kita periksa ternyata produknya itu ada kecacatan, maka tentunya pada saat kita akan mengembalikan barang yang kita beli yang sejatinya atau faktanya itu ada cacat karena sobek pakaiannya itu, maka kita sebagai konsumen pada dasarnya itu